Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan memberitahukan teman-teman. Kemarin saya dapat ini roti teman-teman, roti BS, roti BS. Nah ini nanti saya akan fermentasi ini. Roti BS ini sangat bermanfaat untuk pengganti dedak teman-teman, untuk pengganti pakan ayam kayak gitu. Kenapa difermentasi? Karena kalau semisal tidak difermentasi dan dibiarkan seperti ini tidak akan bertahan lama. Nanti akan berjamur teman-teman. Kayak gitu. Kalau di sekitar teman-teman itu ada penjual roti atau pabrik roti, bisa teman-teman kunjungi dan tanyakan roti BS-nya teman-teman. Tentunya dengan harga yang murah dan pastinya ayam kita gemuk-gemuk teman-teman dan suka. Kalau semisal teman-teman lagi males untuk fermentasi, bagaimana caranya? Yaitu cukup ini teman-teman, cukup panaskan air sebelum disajikan. Panaskan air, setelah air panas mendidih, ini tinggal ditaruh ke bak tempat pakan dan dikasih air teman-teman, dan didiamkan atau dibiarkan selama sekitar 3 menitan lah teman-teman, sampai tidak keras lagi kayak gitu, sampai lembut. Dan bisa dicampurkan dengan apa? Dengan konsentrat bisa, dengan hijauan bisa, dengan dedak bisa, kayak gitu teman-teman. Artinya roti BS ini untuk menambah jumlah pakan kayak gitu teman-teman. Terus apakah kandungannya ini bagus untuk ayam? Sangat bagus, karena roti ini yaitu terbuat dari gandum teman-teman, kayak gitu. Saya dapatnya ini gratis teman-teman, tapi kalau semisal beli itu, kalau semisal roti apa ya, roti kotak ya, roti kotak itu kalau di sini harganya per kotak segini itu 5.000 teman-teman, kayak gitu. Ada yang 2,5. Kalau semisal yang seperti ini kan roti ini roti tawar, kayak roti tawar ini agak mahal, 5.000 yang BS teman-teman, tapi kan besar, ini apa, tinggi kayak gitu teman-teman. Nah karena saya gratis, kebetulan adik ipar saya ini kerja di bagian roti kayak gitu, di bagian produksi, jadi lebihnya dari pabrik, sisa-sisanya itu dibawa pulang untuk ayam saya kayak gitu teman-teman. Kalau harga di sini di Jember, kalau roti lapis atau roti tawar, roti tawar ini di sini 5.000 kayak gitu. Tapi kalau untuk roti yang ada isiannya, yang ada apanya ya, yang ada coklat, keju kayak gitu-gitu, itu sekitar 3.000 teman-teman, 3.000 sampai 3.500. Nah makanya saya bilang kalau teman-teman di rumahnya itu ada pabrik roti atau memproduksi roti, ini bisa langsung dikunjungi dan ditanyakan terkait roti BS-nya. Selain untuk ayam, apakah bisa atau baik untuk ternak yang lain, semisal seperti bebek, semisal seperti kambing, semisal seperti sapi? Ini oke-oke saja teman-teman, sangat banyak manfaatnya kayak gitu, untuk pengganti pakan yang lain kayak gitu teman-teman. Nah metode yang kedua yaitu difermentasi. Untuk saya biasanya saya fermentasi dicampur dengan dedak, dan juga konsentrat. Kalau saya lagi tidak males, pastinya saya ambil hijauan teman-teman, entah itu dari daun apa itu namanya, daun pepaya bisa, terus daun singkong bisa, terus kelor bisa, terus kangkung juga bisa, kayak gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen tahu bagaimana caranya saya untuk fermentasi, silahkan teman-teman tinggal scroll di akun YouTube saya, yaitu akun Yoiki Alam ini teman-teman, kayak gitu. Saya sudah membuat beberapa kali cara fermentasi pakan ayam. Nah
untuk yang pertama, jadi saya ulangi lagi teman-teman. Yang pertama, untuk mensajikan roti ini, yang pertama yaitu dicampur dengan air panas atau air mendidih yang kita biarkan sekitar 3 menit. Baru kita bisa campur dengan konsentrat atau dicampur dengan dedak dan lain-lain teman-teman. Itu metode yang pertama untuk penyajian roti BS. Yang kedua yaitu difermentasi. Itu bisa menggunakan E4 dan molase, atau E4 dengan gula pasir, atau menggunakan Yakult. Nah, kalau pakai Yakult ini saya belum mencoba teman-teman. Tapi saya browsing-browsing juga ada yang pernah mencoba di channel-channel lain dan sepertinya berhasil kayak gitu. Tapi saya belum pernah mencoba. Saya selalu menggunakan E4 dan gula pasir. Kalau molase itu tidak ada kayak gitu teman-teman. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Untuk hari ini cara penyajiannya, karena masih bahan yang lain ini masih dalam tahap pengumpulan, kayak dedak, kayak daun-daunan, terus kayak hijauan, makanya saya tidak fermentasi hari ini teman-teman, tapi mungkin besok. Nah, untuk sementara ini cara penyajiannya saya untuk ayam KUB yaitu dicampur seperti biasa, yaitu menggunakan metode yang pertama dengan menggunakan air panas teman-teman. Oke, nanti ketika saya berikan ke ayam bisa langsung dicek oleh teman-teman di akhir video apakah ayam saya mau atau malah tidak mau teman-teman. Kayak gitu, langsung kita praktek, tidak banyak omong kayak gitu teman-teman. Oh iya, kalau di daerah teman-teman ini tidak ada roti BS, bisa teman-teman cari informasi terkait apa sih namanya, ampas tahu. Kalau misal ada penggilingan ampas tahu, penggilingan tahu yang memproduksi tahu, itu bisa menggunakan ampas tahu untuk dijadikan pakan fermentasi bagi ayam, entok, dan ternak yang lain kayak gitu. Untuk cara fermentasi pakai menggunakan ampas tahu itu seperti apa? Sebetulnya sama, hanya saja kalau ampas tahu prosesnya lebih lama karena ada proses untuk pengeringan teman-teman. Ampas tahu itu kalau untuk ayam ini harus dikeringkan terlebih dahulu, baru bisa langsung untuk difermentasi kayak gitu. Jadi nggak langsung setelah kita dapat ampas tahunya langsung difermentasi, enggak. Tapi kita keringkan terlebih dahulu baru kita fermentasi teman-teman. Kenapa? Karena mengurangi kadar air yang ada di ampas tahu. Kalau memang langsung difermentasi bagaimana Mas? Nah, ada yang bilang cenderung rusak kayak gitu teman-teman, mudah rusak di fermentasinya kayak gitu. Dan kalau semisal ada yang bilang lagi takutnya ayamnya tidak kuat karena ampas tahu itu cukup keras kayak gitu teman-teman. Airnya itu cukup keras. Jadi kalau misal langsung diberikan ke ayam dengan hanya menggunakan metode fermentasi, itu takut membahayakan ayamnya. Ada yang bilang di YouTube itu malah berakibat fases ayam atau kotoran ayamnya ini malah cair teman-teman, atau mencret ya, sorry bahasanya. Jadi malah membuat ayam kita itu mencret. Makanya saran saya, kalau misal teman-teman menggunakan ampas tahu, silahkan teman-teman keringkan terlebih dahulu dan langsung diproses fermentasi kayak gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk menyajikan ini untuk makan pagi teman-teman. Hari ini sudah jam 7 ya. Nah ini teman-teman, ini sudah melalui proses pakai air panas dan sudah saya dinginkan teman-teman. Saya tidak kasih tahu prosesnya karena biar videonya tidak panjang, hanya untuk memanaskan air teman-teman kayak gitu.
intinya ke poin-poinnya. Jadi pakai air panas, rotinya terlebih dahulu, terus kasih air panas, terus ditutup sementara sekitar 3 menit sampai rotinya ini dingin, baru kita campur dengan pakan fermentasi kayak gitu teman-teman, dan tinggal diaduk seperti ini. Oke, nunggu sampai dingin baru kita sajikan ke ayam. Langsung kita sajikan teman-teman. Ini teman-teman, ini ayam kampung asli. Terus ini ayam KUB nya. Alhamdulillah mau teman-teman, alhamdulillah lahap semua makannya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu video saya. Jangan lupa subscribe teman-teman, dan bantu like, share. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.